Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Indah Rahayu dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membahas tentang routing. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian routing, selanjutnya tujuan routing, routing statik, routing dinamik, kelebihan dan kekurangan, routing statik dan dinamik, serta perbedaannya. Konfigurasi atau routing ini menggunakan perangkat keras yang disebut router. Fungsi utama router sendiri adalah merutekan atau mengirimkan paket informasi atau data. Apabila paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Dan jika paket ditujukan untuk host dan satu network, maka router akan menghalangi paket keluar. Routing itu apa sih? Dan apa ya tujuannya? Nah, jadi seperti ini. Routing adalah konfigurasi yang dilakukan pada perangkat keras router. Seperti yang udah dibahas tadi, fungsi utama router adalah merutekan atau mengirimkan paket informasi atau data. Sedangkan tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing yang berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Selanjutnya, statik dan dinamis. Routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Sedangkan dynamic adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa routing statik disetting secara manual, sedangkan yang dynamic membuat tabel routing secara otomatis. Kelebihan dan kekurangan routing statik dan dynamic. Kelebihan routing statik yang pertama adalah beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan router dinamis, karena pada saat konfigurasi, router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Kedua, pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Ketiga, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Selanjutnya adalah kekurangan dari routing statik, yaitu harus mengetahui semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan gateway-nya. Selanjutnya adalah routing dynamic. Kelebihan yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network yang baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Sedangkan kekurangan yang pertama adalah beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. 3. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Routing statik dan dynamic itu berbeda. Routing statik berfungsi pada protokol IP. Router tidak dapat membagi informasi routing. Routing table dibuat dan dihapus secara manual. Tidak menggunakan routing protokol. Dan Microsoft mendukung multi-home sistem seperti router. Sedangkan routing dynamic berfungsi pada inter-routing protokol. Router memberi informasi routing secara otomatis. Routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Dan yang terakhir adalah Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX or SPX. Sekian pembahasan tugas routing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.